Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram. La nabiyya ba'da wa tahirin mujahidina amma ba'du. Ittaqullah wa ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Qalidi Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah Indonesia, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah. Tentunya syiar kita, wadah syiar kita, yaitu YouTube Buya Pasaman Timur. Mudah-mudahan berbagi ilmu dan wawasan dalam memahami hakikat amal dan ibadah, membawa manfaat kepada kita bersama, insyaallah. Jamaah, pada waktu dan kesempatan yang kita muliakan ini dari Allah, kita akan berbagi dan belajar, meneruskan pelajaran tentang mengenal hakikat amal dan ibadah, jilid 5, untuk mengenal rahasia ba'da dan kodrat sholat. Bagaimana menghubungkan dan menyatukan tajalinya nama ibadah dengan kodrat ibadah itu sendiri. Memasuki sholat ba'da yang kelima, yaitu sholat subuh al-fajr. Jadi sholat subuh. Alhamdulillah para jemaah dan hadirin sekalian, berbicara kita tentang sholat subuh, kalau dalam sebutan kita subuh ya, pagi atau fajar, ini perlu kita ingat. Kenapa Allah berikan sholat fardu ini 2 rakaat? Biasanya 2 rakaat ini biasa diberikan kepada hiban sholat qadar, sholat sunnah. Tetapi kenapa di sholat fardu ada 2 rakaat? Ini adalah sholat yang makomnya sangat kuat sekali. Makom sholatnya sangat kuat sekali. Jadi kalau kodrat sholat daripada al-fat, awal hidup atau hayat atau fajar, ini sholat awal hayat, ya. Awal hayat ini kehidupan itu ada 2. Ada kehidupan siang, ada kehidupan malam. Makanya jam kita ada Masehi dan ada Hijriah. Ada jam 1 Masehi, Hijriahnya 13. Jadi kalau kita kedua kodrat ini sangat kuat dari 6 masa. 6 masa ini 6 masa, 6 penciptaan terhadap siang dan malam, ya. Nah, jadi kodratnya itu beda. Makanya sholatnya disebut dengan sir usir. Sholat subuh itu disebut dengan sir usir atau rahasia dalam rahasia. Apa yang dikatakan rahasia dalam rahasia? Disinilah kodrat 2 rakaat tadi. 1 rakaat kepada hayatnya kodrat alam bersifat Adam, dan 1 rakaat kodrat hayat bersifat Muhammad. Itu dikatakan Hijriah, atau Hijriah itu malam. Dan siang
kodratnya adalah Masehi dikalamkan kepada kodratnya Adam, dohir dan batin. Jadi kodrat alam ini disebut kelipatan 6 dalam 6 masa. Jadi kalau dua kodrat Muhammad dan kodrat Adam pada sifat sir usir tadi melahirkan dua perkara. 6 tambah 6 berarti 12. Benar, 1 tahun 12 bulan. 6 kuasa Adam, 6 kuasa Muhammad. Ini yang menjadikan 12. Arti 12 dihimpun jadi 3 dalam naungan kodrat Allah, Muhammad dan Adam. Ini maka dikatakan jadi 2 rakaat. Jadi tajalli daripada sir dan usir. Sir daripada Adam adalah Muhammad, usir daripada Muhammad adalah Adam. Ini kebangkitannya. Maka makomnya adalah ah itu adalah zat. Jadi tajallinya dia menguasai dikatakan dengan hayat al-fajar. Kalau fajar itu mulai bangkit, mulai berdiri dalam rangka menuju zuhur, mengambil kubah. Apa yang diambil kubah? Martabat Tuhan naik berdiri satu pada kubah alam. Ini yang direbut dalam zuhur. Nah, dengan demikian zahir dan batin kita inilah yang dikunut, yang dikunut dalam sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita laksanakan selagi ada perintahnya dalam sholat, semuanya fardu, tidak ada yang sunnah di dalam sholat. Jadi apapun itu fardu. Jadi kita belajar bagaimana kita mendirikan dua kodrat tadi kepada kodrat zahir menuju Adam tubuh, dan kepada sholat batin ruhani menuju diri atau menuju hati. Nah, ini 2 napas dalam satu tubuh di saat kita sholat subuh. Nah, jadi kita harus benar-benar mematrikan Al-Fatihah ini, dia wujud dengan zahir dan batinnya pada subuh untuk menuju kepada uluhiyah hayat, yaitu zuhur. Jadi kita harus itu dia berbentuk menjadi satu zahir dalam Al-Fatihah, maka menuju perjalanan menuju kepada hayat, yaitu nurul yang akan ditaklukkan oleh nurnya Muhammad. Nah, inilah yang diambil dari langkahnya dari subuh. Jadi subuh itu dikenal dengan sir usir, rahasia dalam rahasia. Apa rahasia? Adam. Apa dalam rahasia? Muhammad. Ini 2 napas ini, napas di atas dan napas di bawah, mengenalkan pada zahir dan pada rohani. Rohani adalah kodrat daripada Muhammad dan jasmani kodrat daripada Adam. Nah, ini yang akan menjadi perhitungan alam 6 masa. Jadi kalau 6 masa itu berarti Muhammad kodrat pada alam 6, Adam kodrat alam 6, 12. 12 inilah masa yang terjadi asal dari 12 bulan dalam 1 tahun. Jadi dengan demikian menyempurnakan hayat kodrat zahirnya Allah pada Adam dan batinnya Allah pada rohani Muhammad bertajalli untuk mendirikan kubah, yaitu markubahnya Allah dengan menjatuhkan nurul alal nurin, yang dikatakan nurul akan tenggelam dengan hadirnya nurullah dan nur Muhammad. Nah, perjalanan ini adalah perjalanan zatnya Allah. Maka dikatakan tubuh itu zatnya Allah karena bertajalli 2 kodrat di dalam salat subuh tadi. Nah, inilah yang menjadikan makom solatnya bernama kodrat solatnya bernama sir usir. Solat rahasia dalam rahasia. Inilah kehidupan, inilah hidup, hayat al-fat, kebangkitan untuk hidup. Insya Allah dengan kita laksanakan tajalinya, alhamdulillah, yang berjalan menuju perputaran alam ini yang dikatakan ba'da. Inilah perjalanan batin yang mana semua alam akan bertuhan kepada Allah dalam rangka Rabbil Alamin.
inilah tajalli sholat dalam rangka Rabbil Alamin, dan di dalam sholat itu sendiri akan berhadapan dengan lillahi ta'ala. Inilah yang menjadi perjalanan besar, yaitu memahami dan mendalami dan menjalankan ibadah dengan mengenal hakikat yang ada di dalam ibadah tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk tahap belajar awal kepada kita. Nanti kita akan memperdalam, karena kalau kita kaji sebetulnya 7 sifat 7 takbir ini bisa menaikkan tingkat derajat sholat 7 makom. Jadi ini akan lebih bagus lagi kita tingkatkan nanti, tapi dasar-dasar awal utama ini harus dipelajari. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, mudah-mudahan dipahami dan dimengerti dan barokah dan bermanfaat buat kita bersama. Dengan jalan ini saya harapkan kepada semua hadirin dan hadirat, berbaikilah sholatmu dan sholat orang-orang di sekitarmu, karena tidak adalah nilainya sebuah diri, nilainya sebuah hidup tanpa kita sholat, tanpa kita bertuhan kepada Allah. Kalau hanya hidup, bukan kita saja yang hidup, semua makhluk juga hidup. Tapi kalau beribadah, hanya kita yang mampu beribadah. Itulah istimewanya kita yang digolongkan umat manusia. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi jamaah kita, para hadirin dan hadirat yang ingin memperdalam ilmu hakikat amal dan ibadah. Silakan menghubungi nomor saya 081398337904 dengan Syekh Buya Pasaman Timur. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mendapatkan barokah lahir batin dunia dan akhirat. Insyaallah mudah-mudahan berkahlah hendaknya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.